Udah Kak Devi? Yeremia 35. Saya akan baca. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekab, bicara dengan mereka dan bawa mereka ke rumah Tuhan ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Sinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata pada mereka, silahkan minum anggur. Ya, jadi ini orang-orang Rekab, satu kelompok, seperti satu suku, gitu ya. Tuhan suruh Yeremia untuk membawa mereka ke rumah Tuhan, ya kan? Lalu mereka disuruh minum anggur. Ayat 6, tapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah pada kami, katanya, jangan kamu atau anak-anak pun minum anggur sampai selama-lamanya. Jangan kamu mendirikan rumah, jangan kamu menabur benih, jangan kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Ayat 8, kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami. Yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan kami. Agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan pada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Pergi dan katakan kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus, mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat. Perbaiki perbuatanmu, jangan mengikuti Allah lain untuk beribadah pada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya pada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara pada mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru pada mereka, tapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Ada nggak yang pernah dapat rema waktu baca Yeremia 35 ini? Dia bicara tentang apa? Yeremia disuruh Tuhan memanggil semua keturunan Rekab, suku satu kelompok ini. Disuruh minum anggur, ya kan? Lalu mereka jawab, Yonadab bin Rekab, salah satu pemimpin yang dihormati di suku itu, pernah berkata, jangan, ya kan, minum anggur. Jangan mendirikan rumah, jangan menabur benih.
Jangan membuat atau punya kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Jadi siapa ini? Orang-orang rekap. Ya kan? Siapa orang-orang rekap ini? Mereka tidak boleh nanam anggur, tidak boleh menabur benih, harus diam di kemah, tidak boleh bangun rumah, ya kan? Jadi siapa? Mereka ini bangsa nomaden yang tinggal mengembara dengan beternak. Jadi itulah cara hidup leluhurnya orang rekap. Rekap itu artinya rider, pengendara. Berarti dia pasti pergi terus. Kalau sekarang biker, pasti dia gitu naik motor gitu, custom, pakai jaket kulit, kalau enggak pakai kaos yang dikasih Pak Andi ke saya, misalnya disciple or die, ya kan? Gitu. Gambarnya tengkorak, kurang profetik menurut teman-teman yang lain. Gitu. Tapi mereka bergerak dengan itu. Ini orang rekap. Dia bapaknya arti namanya rider. Berarti dia pasti nunggangin kuda atau onta gitu ya, untuk berpindah-pindah gitu. Karena mereka ini, berarti kalau orang nomad sebenarnya bukan Israel. Abraham itu pindah-pindah kan, sampai ke Israel nanti. Sehingga ketika Yusuf itu dapat penglihatan tentang berkas-berkas gandum, saudara-saudaranya menolak. Karena secara umum mereka ini bangsa nomaden yang tidak bercocok tanam. Yang sebenarnya mereka itu peternak gitu loh. Gitu. Jadi nggak bercocok tanam. Nah, ini nanti menarik sekali. Ini kayak gini ini kalau kita tidak ngobrol dengan Tuhan, Tuhan tidak tunjukkan, lewat gitu loh. Orang rekap siapa sih? Nah, itu. Ya. Lihat dulu ayatnya. Satu Tawarik 2 ayat 55. Dan kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapa keluarga Rekab. Ya, tadi kan dia ngomong orang Rekab kan. Orang Rekab siapa? Orang Rekab itu keturunan Hamad, ya kan? Bapak dari keluarga Rekab. Itu orang Keni. Siapa orang Keni? Hakim-Hakim 1 ayat 16. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arat, lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Sekali lagi, Kejadian 15, 18-19. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, sungai Efrat, yaitu tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon. Sampai di situ dulu. Jadi siapa orang Keni itu? Keturunan Hobab, ipar Musa. Berarti ini keturunannya Yitro. Yitro kita nggak tahu menyembah siapa, ya kan? Tapi yang jelas waktu Israel keluar dari Mesir, Musa ditemuin Yitro, dan Musa mengajak Yitro untuk terus berjalan bersama-sama. Dan Yitro juga memberikan nasihat, wisdomnya kepada Musa, bagaimana harus mengatur, ya kan, membuat sistem pemerintahan untuk mengadili kasus-kasus peristiwa-peristiwa yang ada di bangsa itu. Jadi mereka memang bangsa nomaden, ya kan? Musa kan ketemu mereka di Midian kan, waktu dia lari itu dari Mesir. Ketemu akhirnya dengan Yitro, jadi menantunya dengan itu semua. Ini keturunan dari iparnya Musa, berarti ini anaknya Yitro. Gitu loh. Anaknya Yitro, berarti memang bangsa nomaden, bukan orang Israel. Jadi orang Rekab bukan orang Israel. Mereka memang punya value, dari dulu mereka memang nomaden. Tapi di antara orang Rekab ini, ya kan, orang Rekab itu orang Keni itu suku lebih besar, tapi mereka keturunan dari
Hobab iparnya Musa, ya anaknya itu. Berarti sebenarnya mereka tidak masuk dalam perjanjian. Ya dong? Enggak dong, di luar. Karena bukan orang Israel, bukan keturunan Abraham. Gitu loh. Bukan keturunan Abraham, bangsa nomaden. Gitu. Tapi mereka di antara orang-orang Rekab ini, ada satu orang yang namanya Yonadab bin Rekab. Itu ya. Yang didengarkan ya kan, oleh generasi-generasi di bawahnya dan dipegang apa yang nilai-nilai kebenaran-kebenaran yang dibagikan oleh Yonadab bin Rekab itu. Saya tidak mau terlalu dalam dengan Yonadab, saya mau keturunannya. Tapi supaya ngerti siapa Yonadab bin Rekab. Coba sebentar. 2 Raja-Raja 10. Ayat 15. Benar nggak? Ya. Oke, saya baca ya. Ini tentang Yehu, ya kan? Yang mengerjakan mandat untuk menegakkan kembali penyembahan kepada Tuhan dan menghabisi semua penyembahan-penyembahan yang sisa dari Isabel itu. Setelah pergi dari sana, bertemulah Yehu ini, dengan Yonadab bin Rekab. Ini orang yang disebut tadi. Yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya. Jika ya, beri tanganmu. Maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, mari bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikian Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, ia membunuh semua orang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Yehu mengerjakan mandat yang diberikan oleh Tuhan lewat Elia, ya kan? Untuk menghabiskan semua ini. Ayat 23. Ini Yehu memberi pengumuman supaya semua yang menyembah Baal berkumpul, ya kan, dia bilang dia mau lebih lagi, ya kan, supaya tahu siapa yang masih menyembah Baal. Ayat 23, sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah kepada orang-orang penyembah Baal di situ dan selanjutnya. Gitu. Jadi Yonadab ini pengembara. Di zaman itu ketika semua di bawah kekuasaan Ahab dan Isabel menyembah Baal, ya kan? Kalau kalian masih ingat, Elia merasa diri seorang diri. Terus nanti dia ketemu dengan Obaja yang bilang, aku ini kok memberi makan nabi-nabi kok. Aku taruh di dalam gua, aku pelihara mereka 50-50 ya, satu kelompok ya. Tapi Tuhan ngomong kepada Elia, masih ada 7.000 orang di Israel yang tidak menyembah Baal. Gitu ya. Tapi ternyata di luar Israel, yang tinggal di padang gurun, yang bukan keturunan Israel, Yehu tuh cari orang yang sepakat sama dia mengerjakan perintah Tuhan. Siapa? Ketemunya Yonadab bin Rekab, bukan orang Israel. Orang Israel sudah menyembah Baal, kecuali 7.000 orang itu, ya kan? Tapi dia nggak ketemu sama 7.000 orang itu. Dia ketemunya dengan Yonadab bin Rekab yang di tengah-tengah penyembahan Baal yang sangat kuat di Israel, dia mungkin nggak terkena itu karena dia tinggal di padang gurun kan. Tapi dia ketemu dan sepakat. Makanya ditanya, apakah hatimu sama seperti hatiku kepadamu? Apakah hatimu lurus? Gitu. Apakah hatimu fix, tegak? Apakah hatimu straight? Seperti itu. Karena dia sulit ketemu orang yang sepakat mengerjakan perintah Tuhan untuk memunahkan, ya kan, semua penyembahan kepada Baal sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia.
apakah hatimu jujur, tulus, sungguh-sungguh seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, iya. Jika iya, beri tanganmu diangkat naik ke kereta, diajak berjuang bersama. Itu Yonadab bin Rekab. Nanti lain kali kita ngomong Yonadab bin Rekab. Tapi saya mau ngomong dari orang ini. Orang inilah yang memberi perintah, jangan minum anggur, tinggal di kemah, jangan nabur benih, jangan buat kebun anggur. Tahu Yeremia 35 tadi, jaraknya berapa tahun dari dua raja-raja? 300 tahun. 300 tahun kemudian, keturunannya masih memegang waktu mereka yang membawa ke bait Allah itu nabi loh. Tapi kami diberi tahu oleh Yonadab bin Rekab. Jangan minum anggur, jangan bikin rumah, jangan berladang, ya kan? Jangan membuat kebun anggur. Ya. Kami mau setia dengan itu. Gitu. 300 tahun. Saya hitungan saya kira-kira mungkin kurang dari itu, tapi saya baca tafsiran, ada yang berani ngomong 300 tahun jaraknya. Dengan Yeremia 35 itu. Jadi sudah berapa generasi itu? Dari dua raja-raja tadi. Sudah sekian generasi masih dipegang. Ada penafsir yang ngomong begini, ini kemungkinan bukan anak-anak, bukan keturunan jasmaninya Yonadab bin Rekab, tapi orang-orang yang mau mengikuti nilai-nilai, orang-orang yang kemudian murid-murid rohani lah, orang-orang yang mau mengikuti nilai-nilai yang pernah dia omongin, diajarin sama Yonadab bin Rekab. Dan lihat akhirnya, bagaimana Tuhan berkata pada Yeremia kan, tidak akan terputus mereka melayani di hadapanku. Saya baca dari Mitsnah, salah satu tafsir tradisi Yahudi. Mitsnah berkata begini, keturunan Yonadab itu setahun sekali dapat bagian menaruh kayu itu di korban pagi, korban petang yang seharusnya untuk orang Lewi. Bayangin. Dia nggak bisa masuk ke situ, bukan Israel, bukan Lewi, ya kan? Israel aja bukan Lewi nggak bisa. Tapi Mitsnah ada catatannya. 1 tahun, 1 hari mereka dapat bagian dihitung masuk dalam. Karena melayani di hadapan Tuhan. Kata nanti cari ya, saya nggak sempat. Itu cuma 3 di Perjanjian Lama. Raja, imam, nabi. Orang yang istilah ini loh, keturunanmu tidak akan terputus berdiri di hadapanku. Itu yang berdiri di hadapan Tuhan itu raja, imam, nabi. Gitu. Bukan orang Israel, bukan keturunan Abraham, bangsa nomaden yang di sana. Apa yang dipegang? Apa yang dikatakan Yonadab bin Rekab. Itu aja dihargai Tuhan. Ya. Makanya kalau ada orang ngomong, saya mau langsung dari Tuhan. Gitu. Ya sudahlah. Kalau dia memang masih begitu, sudahlah. Tapi kamu harus mengerti, kalau ditaruh di bawah kepemimpinan seseorang, itu Tuhan punya rencana. Gitu loh. Ya kan? Tuhan punya rencana. Dan saya mau ngomong begini, sampai hari ini pun, saya ada di bawah kepemimpinan seseorang. Gitu. Ya kan? Dan waktu ada di bawah kepemimpinan seseorang, kamu harus bertanya nilai apa yang dia punya. Gitu loh. Perjanjian apa, pesan apa yang dia punya dari Tuhan. Gitu. Karena orang-orang Rekab ini, mereka hanya ngikutin perintah itu. Yonadab sampai 300 tahun masih dipegang. Dan ternyata dihargai Tuhan. Gitu. Makanya Tuhan bandingkan kan, orang Israel ini tak kirimi nabi, tak kasih firman, gak mau dengar. Orang-orang Rekab ini dengar omongan bapak leluhurnya aja dipegang sampai hari ini. Bilang sama mereka ya, Yeremia, tidak akan terputus, ya kan? Seorang dari keluar turunan Yonadab bin Rekab tidak akan terputus melayaniku atau berdiri di hadapanku sepanjang masa. Bayangin. Jadi kalau kita belajar nangkep visi, warisan, nilai-nilai dari di mana kita ditaruh, setia dengan itu. Ya pasti itu bukan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman kan.
Bahkan kalau kita di dalam pelayanan ya pasti, ini kan Yonadab bin Rekab bukan orang Israel. No, kita kan jelas di dalam pelayanan, di dalam satu jalur garis yang Tuhan beri, pasti nilai-nilainya dari firman lah. Nilai-nilai yang dari firman itu sudah dihidupi, sudah muncul gitu kan. Jadi satu kalimat-kalimat tertentu, kebenaran-kebenaran ya kan, itu. Gitu. Ada nggak? Ada dong. Banyak dong. Gitu. Itu yang Pak Adi sering bilang sebagai mutiara kehidupan. Kan? Apa mutiara? Pasir yang sudah dibungkus dengan cairan-cairan itu terus sampai nggak kelihatan lagi pasirnya, udah jadi mutiara yang indah. Apa itu? Kenyataan-kenyataan kehidupan yang sudah terus diperkatakan firman sampai dia menang, sampai nggak kelihatan lagi kenyataannya, sudah terbungkus dengan kebenaran. Mutiara, gitu. Nah, banyak orang senangnya begini, saya terima mutiara, mungkin bisa saya jual, mungkin bisa bangga-bangga punya mutiara. Bukan. Kamu harus belajar bagaimana pasir itu bisa berubah jadi mutiara. Gitu loh. Oh, dan kamu lihat contoh. Oh, ini nih pasir-pasir udah jadi mutiara semua kayak gini ya. Berarti waktu sekarang yang saya hadapi ini pasir-pasir yang sepertinya menyakitkan, pasti satu hari jadi mutiara. Karena kita udah lihat contohnya. Gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya anak mutiara itu bisa ngomong-ngomong sama induknya, dan dia lihat, gak apa-apa nak, kemasukan pasir pertama sakit. Lihat nih mama nih, produsen mutiara, ya kan? Dia pernah bilang, bahkan kalau perlu, kalau dia sudah tahu, dia akan bilang, tolong dong kirim pasir 1 truk. Karena kita akan keluar jadi mutiara terus, ya kan? Itu udah pasti setiap pasir yang masuk jadi mutiara, pasir jadi mutiara. Makanya begitu dia ada pasir, waduh, kalau bisa ini kita punya langganan kirim pasir 1 truk dari lereng Gunung Merapi itu, supaya mutiara keluar terus. Karena kalau nggak ada pasirnya nggak ada mutiara, gitu loh. Pasirnya ini kenyataan-kenyataan. Makanya kenyataan-kenyataan apapun di hidupmu dan di hidupku yang masih ada, bungkus terus dengan kebenaran, dengan janji Tuhan terus, gitu loh. Kok masih sakit? Berarti belum terbungkus, masih pasir. Gitu. Karena kalau sudah terbungkus, orang akan kepengen, oh hebat sekali ya, oh, luar biasa ya. Gitu. Dan bersyukur bahwa ada pasir-pasir itu dalam kehidupan kita. Yang sakit, yang gagal, yang apa, semuanya. Kenapa? Saya sedang Tuhan bawa mempelajari gitu ya. Macam-macam dengerin. Kemarin saya mendengarkan salah satu pemilik perusahaan besar di Indonesia yang tahun 2018, itu karena dia ngomong di tahun 2018, omset perusahaannya 100 miliar satu hari. Jualan apa? Salah satunya jualan wafer. Jualan wafer ternyata bisa sampai kayak gitu juga ya. Itu. Jualan cilok bisa nggak? Gitu. 100 miliar satu hari. Harus dengerin yang kayak gitu. Nah terus dia ngomong gini. Masalahnya dengan orang-orang yang kemudian orang tuanya sudah punya bisnis besar, perusahaan besar. Anak-anaknya, ya kan? Bapaknya dulu mengalami kesulitan, dia nggak kepengen anaknya mengalami kesulitan. Padahal orang tuanya tahu bahwa hidup di dunia ini sulit, dunia ini kejam. Tapi dia tidak mengizinkan anaknya melewati apa yang dulu dia lewati. Itu sebabnya penelitian-penelitian menunjukkan hanya 10% bisnis keluarga yang bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya. Sampai generasi ketiga. 20% sampai generasi kedua, 10% sampai generasi ketiga. Terus dia menarik. Satu orang pemilik perusahaan dari Amerika Latin, saya lupa dia nyebut Argentina atau Meksiko. Datang ke Indonesia nemuin dia. Dia bilang, kami nggak bisa ngalahkan perusahaanmu sekarang. Tapi kami tinggal tunggu aja. Kenapa? Karena perusahaan Indonesia biasanya 1 generasi selesai. Kami nggak bisa bersaing sama kamu sekarang. Tapi kami tunggu aja kamu mati. Anakmu pasti nggak bisa ngelanjutin. Tapi dia bilang, enggak lah, dalam anugerah Tuhan. Dia bilang, tahun 2018 dia bilang, sudah 70 tahun usia perusahaan itu dan sudah generasi ketiga anaknya. Tapi dia didik anaknya mulai dari bawah sekali. Dia didik anaknya mulai dari jadi sales, naik motor, keliling. Jadi sama seperti orang lain. Waktu dia masuk, tidak masuk di atas. Masuk di bawah. Ikuti proses. Jangan jadi pemilik perusahaan ini. Belajar sampai kamu bisa dipercaya di situ. Naik sama seperti yang lain. Ada yang tanya. Jadi apa perbedaan
orang, anak atau anggota keluarga Bapak masuk ke perusahaan, bekerja di situ dengan orang lain. Dia bilang, persamaannya hanya satu. Nama belakang dia dengan nama belakang saya sama. Selebihnya dia ikuti peraturan perusahaan. Kalau dia melanggar nilai-nilai ini, keluar. Tidak banyak yang berani melakukan itu. Itu sebabnya nilainya nggak turun. Gitu loh. Generasi berikutnya sudah terlalu enak. Sudah terlalu nyaman. Percayalah, saya berdoa berkali-kali. Tuhan, bagaimana dengan dapur umum sudah jalan 1 tahun? Apakah harus diberi sesuatu, tambahi? Saya bukan nggak berdoa tutup mata, kamu berjuang gitu. Tapi setiap hari dia bilang, enggak apa-apa, bagus. Mulai ada bapaknya sedikit nggak tega sebenarnya. Mereka udah berjuang Tuhan, namanya sedikit gimana? Gitu. Tapi enggak apa-apa, masih. Ya, karena itu saya kemarin ngobrol dengan Kak Depi, dengan Kak Oce, saya ngomong ini. Yang mendidik itu harus bapak, tidak bisa opa. Opa itu tinggal kasihnya. Disiplinnya udah nggak ada, pengajarannya udah nggak ada, pengajaran ada. Jadi kalau kalian ikut kelasnya Pak Adi, itu sisa kebaikannya. Laptop 10 dikasih, sisa pengajarannya, wisdomnya. Tapi nggak akan kayak kemarin kayak Kak Depi gebrak gitu, nggak akan. Ya kan? Saya aja setelah 5 tahun udah semakin jarang, gitu. Tapi perlu. Gitu. Karena itu saya bilang, kamu harus dengar dari kakak-kakakmu ini. Gitu. Karena yang bisa mendidik dan memuridkan itu Bapak. Bapak itu punya disiplin, punya pengajaran. Firman Tuhan bilang begini, anak mana yang tidak dididik dan diajar oleh bapaknya. Dia bukan anak, terjemahan lain bilang dia anak-anak gampang. Terjemahan lain bilang begini, anak haram. Kamu tidak dianggap sebagai anak kalau tidak diajar, dididik, disiplin. Bukan berarti membenarkan kekerasan, abuse, bukan. Maksudnya itu ada disiplin-disiplin, ada teguran, ada sesuatu yang keras yang mungkin kamu belum bisa terima, tapi itu untuk kebaikanmu, gitu loh. Satu orang teman baru punya anak, mungkin dia usia 2 tahun ya. Satu dari keluarga Batak, satu dari keluarga Manado. Mereka bilang begini, ketemu dengan kami berapa bulan yang lalu. Wah, opung ini nasihatin kami. Kalian jangan terlalu begitulah sama si ini gitu, semua sama si anak kecil ini gitu semua itu. Terus dia bilang ini, opung dulu sama kami nggak begitu. Kenapa sekarang begitu? Iya, karena dia sekarang opung, bukan bapak. Makanya dididik sama bapak, bukan sama opung. Gitu loh. Gitu. Dari opung kita belajar wisdom, kita belajar hikmat, semua yang sudah itu. Yang sudah berhasil semuanya. Oh iya, dari hidupnya kita lihat, oh kalau kita nurut sama Tuhan kita akan jadi seperti ini, akan jadi seperti ini. Tapi perlu bapak untuk mengajar dan mendidik, gitu loh. Nggak bisa, gitu. Bill Johnson ditanya begini, Bill, kamu kan nulis buku tentang kebaikan Tuhan ya, oke. Terus gimana sih? Kita bisa memahami kebaikan Tuhan. Iya, dia bilang, Tuhan itu baik. Tapi pada saat yang sama, dia juga adil, dia juga kudus, ya kan? Dia juga benar. Gitu. Jadi kalau kita ngomong kebaikan Tuhan itu, tidak berarti terus keadilannya nggak ada, kekudusannya nggak ada, kebenarannya nggak ada. Itu banyak orang mikir kebaikan Tuhan berarti itu, oh ya, dilus-lus terus. Bukan. Kebaikan Tuhan itu juga pada saat yang sama Tuhan yang baik itu Tuhan yang adil. Tuhan yang adil itu juga Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus juga Tuhan yang benar. Dia Bapa yang baik at the same time. Pada saat yang sama dia juga hakim yang adil. Itu. Nah, enggak usah saya bahas di sini istilahnya. Tapi mulai ada pengajaran yang mengarah, ya kan? Sehingga orang mengatakan hyper grace ya. Hanya lihat Tuhan dari satu sisi kebaikan anugerahnya berlimpah betul. Makanya dia bilang apa? Waktu kamu dengar firman ini, inilah tahun anugerah. Tapi kutipan dari Yesaya di Lukas 4 itu ngomongnya apa sebenarnya? Kalau lengkapnya. Dan tahun penghakiman Allah kita. Memang bukan sekarang. Tapi kalau kamu tidak mau terima anugerah sekarang, kamu akan menghadapi penghakiman Allah. Yesus datang jadi juru selamat sekarang. Tapi nanti dia datang kembali jadi hakim yang adil. Gitu loh.
Dan semua responmu hari ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Gitu. Orang Israel waktu di padang gurun, Tuhan bilang apa? 10 kali mereka sudah menolak aku. Cukup. Ada limitnya. Ibrani ngomong begitu. Gitu ya. Kalau dulu menyia-nyiakan yang Taurat aja kayak gitu, apalagi menyia-nyiakan darah anak Allah. Gitu. Betapa lebih berdosanya. Gitu. Gitu. Ya. Jadi didikan itu baik. Gitu. Didikan itu perlu. Gitu. Dan saya lihat nih, saya catat 4 poin ya. Dari satu penelitian tentang meneliti 4 bisnis keluarga, ya, family bisnis besar konglomerat di bidang-bidang berbeda, farmasi, apa istilahnya, industri pangan, consumer good, kemudian pokoknya 4 area yang berbeda. Salah satu faktor penting untuk meneruskan nilai itu ternyata namanya parenting. Apa parenting? Ya bagaimana orang tua belajar mendidik anaknya. Gitu. Jadi apa yang dididik? Poin nomor 1 ini ya hasil penelitian dari 4 keluarga konglomerat di wawancara, di itu semua. Masuk di jurnal, ada jurnalnya kalau mau baca, internasional. Menempa karakter, nomor 1, parenting itu. Forking, yang dia pakai bahasa fork itu kan nempa, kayak besi ditempa, dipanasi, dipukul, diajar. Karakter itu harus ditempa dengan kesulitan, dengan pergumulan, dengan didikan. Gitu. Tujuannya apa? Melahirkan, mendidik, membina generasi penerus agar hidup dengan waspada dan sederhana. Loh, ini bukan dari keluarga yang bergumul nanti makan apa enggak ya gitu. Itu bukan. Tapi penerusnya harus diajari untuk hidup dengan waspada dan sederhana. Waspadanya itu ya ngerti situasi berubah terus. Semua yang diterima ini ya bukan otomatis, tapi kamu harus menganggap ini sebuah kehormatan. Bahwa kamu bisa menerima sesuatu yang orang lain nggak terima. Gitu. Itu karakter. Ditempa loh karakter itu. Karakter itu nggak bisa ditumpangi tangan. Itu masalahnya. Ya kan? Itu. Karakter itu ditempa. Besi, gelondongan, jelek, tapi dipanasin, dipukul, nanti dia bisa jadi pedang yang tajam. Jadi pisau yang berharga. Tapi dia nggak otomatis. Dia ditempa, berarti melewati proses dipukul, dipanasi. Untuk bisa ditempa, dia harus dipanasi. Sampai mendekati titik tertentu, merah jadi bara, dipukul. Setelah dipukul jadi dengan itu semua, digosok lagi, ya kan? Dihaluskan, gitu. Bahasa-bahasa yang dipakai yang kedua itu molding, strategically, membentuk itu. Mold itu seperti penjunan membentuk tanah liat, itu mold kan. Itu. Jadi dibentuk dengan sengaja, gitu loh. Ya dikenali apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya, dilihat. Itu yang saya lakukan dengan Mami. Kalau ada hamba Tuhan datang doain, janji Tuhan apa, ke arah mana, gitu loh. Gitu. Gimana caranya? Diberikan tempat-tempat pelatihan, tempat-tempat belajar yang akan membawa dia sampai kepada bentuknya itu seperti yang nanti rencana Tuhan dalam hidupnya. Di mold. Bahasa yang dipakai kedua ya, setelah ditempa, dibentuk. Padahal Yeremia ya yang bilang itu bahwa aku pergi ke tempat penjunan, lihat dia lagi membentuk sesuatu. Dan setelah dibentuk, rusak, gagal, dibentuk ulang. Dia bentuk kembali, dia cipta kembali, lagi. Gitu. Kalau kalian pernah belajar bagaimana membuat tanah liat, keramik, itu seni paling sulit. Gitu ya. Gitu.
Saya bicara dari pengalaman pribadi, belajar di Ungaran, belajar di Jogja, belajar di Semarang, belajar di Solo, dari beberapa seniman keramik yang berbeda sekian tahun yang lalu. Itu ya. Keramik yang sampai dibakar itu, kamu udah bentuk bagus sekali. Kamu sudah bikin cakep banget. Ada pasir satu di dalamnya. Kalau kamu panasin 1000 derajat pecah. Kalau kamu bikin pot bunga yang di depan itu tanah di sawah, digali, dibentuk langsung, masih ada jeraminya, kerikilnya segede biji salak. Itu dibakar nggak apa-apa, karena suhu pembakarannya nggak sampai 600 derajat. Dia cuma dibakar pakai jerami-jerami, pakai itu semua. Tapi begitu dia jadi keramik, yang dibakar di atas suhu 1000, pasir satu aja pecah. Itu seni paling sulit. Kenapa? Kamu udah bentuk dia dengan bagus. Dia ada kotoran sedikit, pecah. Nah kamu bilang, saya pot bunga aja cukup. Ya sudah. Makanya firman Tuhan bilang apa? Ada alat-alat bejana-bejana yang khususkan gitu ya. Ya karena itu, dia mau. Saya lihat, saya pergi ke tempat-tempat itu, mulai dari yang bikin vas pot bunga, anglo, apa sih kalian nggak tahu yang untuk bakar sate itu, tapi yang dari tanah liat itu semua, pokoknya semua yang dari tanah liat, pot-pot yang bunga itu langsung. Saya lihat dari sawah diambil, ditumpuk di depan rumah gitu aja, dicampurin air, dibentuk langsung, itu udah. Masih ada kerikilnya segini, masih ada batang padinya nongol, semuanya nggak masalah. Gitu. Nah kalau kamu tidak mau disaring, dibentuk, ditempa, dimold, diform, ya gitu. Ya berguna sih, gitu. Pot ya berguna, gitu loh. Tapi kita nggak naruh pot di atas meja makan, ya kan? Gitu. Di dalam lemari, di kamar ruang tamu untuk itu enggak. Itu hanya teko keramik yang sudah melewati proses pemanasan sampai 1000 derajat. Karena sebelum dia melewati 1000 derajat, pasirnya, tanah liatnya disaring 3 kali. Saya udah nyaring sendiri, ambil tanah liat, saya campurin air, diaduk semua, diendapkan, tuang, saring, campurin air lagi, endapin lagi berapa hari, saring lagi, itu prosesnya. Sebelum dia bisa dibentuk nanti untuk yang jadi keramik itu. Saringannya semakin halus karena satu butir pasir akan membuat dia pecah ketika dipanasi di atas suhu 1000 derajat. Gitu loh. Tapi orang pengen cepat. Saya pot yang besar 1 meter kok. Itu harganya lebih murah dibanding cangkir keramik kecil segini loh. Ya kan? Tapi orang bangga aja sama gedenya gitu ya. Gitu. Ya boleh gitu. Tapi kan kami lihat bahwa seharusnya kamu bisa jadi itu. Tapi kalau kamu mau cuma jadi itu ya baca status IG saya postingan beberapa hari yang lalu yang saya jarang sekali, mungkin setahun sekali gitu ya. Gitu. Menulis. Pada akhirnya orang membuat pilihan. Gitu. Ya kan? Ketiga dari penelitian itu merangkul, embrace itu ya, memeluk, merangkul, menghidupi tujuan dan visi dari pendiri. Ya. Itu sebabnya banyak pelayanan, banyak orang Kristen, panjang prosesnya. Karena dia tidak mengikuti nilai apa yang sudah dihidupi oleh pemimpinnya, oleh orang di atasnya, generasi sebelumnya lagi, yang sebenarnya tinggal dilanjutin aja. Bayangin loh, 300 tahun kemudian keturunan Yonadab bin Rekab masih menghidupi apa yang dikatakan Yonadab bin Rekab. Dan itu dihargai Tuhan. Dan itu bukan orang Israel. Jadi saya bayangin, ada orang dipesenin sama orang tuanya, nak bisnis pokoknya yang jujur, orang miskin ditolong, ya kan. Kamu jangan pernah pokoknya berbuat jahat sama orang, itu aja dihidupin. Itu sesuatu yang diperhitungkan sama Tuhan, ya kan? Gitu. Kalau minum anggur, sebenarnya siapa sih yang nggak minum anggur? Kalau kita baca Alkitab, Nasir. Simpson nggak boleh minum anggur, ya kan? Dipeseni. Siapa lagi yang dipeseni? Pokoknya Nasir itu memang tidak boleh minum anggur. Gitu. Siapa mereka? Keturunan Yonadab bin Rekab. Kalau masalah tidak menanam, tidak menabur, tidak membuat ladang,
tinggal di kemah, memang mereka orang nomaden. Ya kan? Gitu. Tapi Yonadab bin Rekab memberi tambahan, menekankan ini. Tidak boleh minum anggur, tidak boleh buat kebun anggur, tidak boleh. Terus mereka akan bilang, waktu Nebukadnezar nyerang, kami tinggal di Yerusalem. Itu terpaksa karena keadaan dalam penyerangan itu. Gitu. Mereka kan ngasih tahu. Tapi di luar itu kami tidak pernah melanggar apa yang dikatakan ini. Bukan kami sengaja, oh ya kita tinggal aja. Tidak, karena memang keadaan membuat mereka harus tinggal di Yerusalem. Tidak tinggal di padang gurun. Gitu. Ada penafsir yang sampai berani berkata, kemungkinan keturunan-keturunan inilah yang jadi orang Eseni, salah satu sekte orang-orang Yahudi di padang gurun yang menerima Tuhan Yesus pertama kali. Maksudnya percaya kepada Tuhan Yesus di antara kelompok-kelompok itu. Tafsir itu ya, saya nggak ngomong ini kebenaran. Tapi kalau itu sampai panjang segitu, karena tidak terputus keturunannya melayani di hadapanku. Gitu. Bayangin, satu family value yang dihidupi sampai 300 tahun. Dihargai sama Tuhan. Bayangkan bagaimana kalau kita menghargai firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham, yang menurut firman sampai 1000 generasi, kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan. Gitu. Orang Rekab hanya memperhatikan omongan bapak leluhurnya yang sudah 300 tahun yang lalu diomongin. Itu aja ganjarannya dari Tuhan. Dapat hak istimewa, berdiri melayani Tuhan sepanjang masa. Bagaimana dengan kita yang dapat kebenaran-kebenaran, janji, dan bahkan firman. Itu loh. Makanya orang Israel kan, aku ngirim nabi, aku bicara terus-menerus. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Yang kita punya jauh lebih banyak daripada yang dipunyai orang-orang Rekab kan. Firman ini banyak sekali. Firman yang tertulis, rema-rema dalam hidupmu, nubuatan-nubuatan, janji Tuhan, warisan-warisan iman, warisan rohani, banyak banget. Gitu. Kenapa punya warisan? Karena ada generasi di atas kita. Kenapa kamu ada di tempat ini? Gitu ya. Percayalah, setiap kali saya ngomong hari Minggu di tempat ini, saya berpikir, nanti Selasa pagi, 2 pagi, inilah disampaikan. Enggak, munculnya lain. Gitu loh. Munculnya lain. Gitu. Ya. Jadi kamu harus ngerti. Harus cari tahu kenapa sekali lagi kita ada di tempat ini. Apa latar belakangnya dan mau kemana gitu. Itu. Jangan ikut-ikutan, sungkan atau apa, enggak. Bagus sekali yang kemarin satu pemilik perusahaan ini ngomong, dia bilang gitu. Ini saya kasih latar belakang ya, gitu. Dia bilang gitu. Dan waktu dia ngomong begitu, bayangin nih, orang yang sehari omsetnya 100 miliar ya, itu masih ada yang dengerin dia keluar masuk ya, ke toilet. Terus dia lihat, waktu dia baru ngasih pengantar aja udah lihat jam ini. Kamu lihat jam karena menurut kamu latar belakang ini sesuatu yang tidak penting ya. Dia bilang gitu. Salah, saya waktu datang ke tempat ini, ke universitas ini, dia bilang gitu. Saya minta diantar, saya minta lihat susunannya. Saya pengen tahu apa pemikiran dari pendiri tempat ini. Kenapa kok dia bikin tempat ini? Kenapa kok di tengah kompleks seperti ini dia taruh kampusnya di tengah-tengah? Apa yang dia pikirkan? Gitu. Kenapa dia sampai mau bikin tempat ini? Apa yang dia lihat 30 tahun dari sekarang tentang tempat ini? Itu. Gitu. Jadi itu menurut saya menarik. Latar belakang ini bukan sekedar orang-orang Rekab, ya udah kita tinggal di suku itu, ya kan? Kayak gitu, bukan. Mereka tahu persis bahwa ini sesuatu yang disampaikan oleh Yonadab bin Rekab sudah 300 tahun. Masih dihidupi. Dan ternyata dihargai oleh Tuhan. Coba deh cari apa? Kenapa kamu di tempat ini? Kenapa kamu di STT Sangkakala? Ya kan? Kenapa kalian kuliah di UKSW? Ada sesuatu itu. Kenapa di UKSW tulisannya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu ayat perjanjiannya loh. Ya.
Kenapa Pak Adi Sutanto bikin STT Sangkakala? Supaya di dalamnya model-model golden time, semua yang supranatural itu bisa masuk. Itu dia bilang. Kalau kita kasih beasiswa mereka sekolah di tempat lain ya bisa. Tapi visi itu tidak akan tercapai. Dan kenapa beliau mau yang gitu? Karena melihat apa yang terjadi, satu, di TSOA, School of X-nya Pak Petrus Agung. Yang berikutnya, apa yang dialami tahun 79, anak-anak muda di Semarang di dalam kegerakan itu. Apa yang beliau alami tahun 67 di Bangsri, di kegerakan itu. Ada ruang untuk itu, makanya bikin sekolah sendiri. Makanya ruang-ruang untuk mujizat, supranatural, perjumpaan, encounter, impartasi, itu harus ada. Kalau itu sekolah lain nggak bisa, tapi karena sekolah sendiri bisa 1 semester dibikin itu. Gitu loh. Itu hatinya. Jadi kalau nggak ditangkap, ada yang malah ngapa golden time, mending kuliah, mending ini. Itu kamu salah. Gitu. Si pemilik perusahaan ini saya tahu orang-orang, teman-teman kami, anak-anak dulu yang bekerja di perusahaan itu. Memang keras, memang berat, memang itu semua. Tapi dia bilang orang-orang yang pernah kerja di sini akan diincar oleh perusahaan lain. Karena mereka punya daya tahan, punya ini semua. Gitu. Ya, gitu. Dan nilai itu harus dihidupi, kamu harus cari, gitu loh. Apa itu kegerakan Sangkakala? Karena kita ada di sini, ya kan, melanjutkan api kegerakan Sangkakala. Saya nggak ngomong ini sesuatu yang baru 1 tahun yang lalu, bukan. Kita melanjutkan api kegerakan Sangkakala. Gitu. Dari mana api kegerakan Sangkakala dimulai? Tahun 67 di Bangsri. Dari situ nanti ada tahun 79 di Semarang. Dari situ ada tahun 91 jika Injil Kerajaan di Semarang. Itu apinya lanjut ke situ. Yang Pak Adi berkali-kali bilang, yang belum berbuah STT Sangkakala. Enggak cari nilai sendiri, enggak menghidup sendiri. Kalau kamu kuliah di STT Sangkakala dan kemudian kamu pengen jadi akademisi yang berhasil, scholar gitu, menurut saya enggak salah, tapi kamu tidak sesuai dengan nilai yang dihidupi oleh Adi Sutanto. Apa yang dia perjuangkan membuat sekolah itu. Itu aja. Menurut saya, kalau kamu enggak ya enggak apa-apa. Saya 5 tahun ini hanya menghidupi apa yang beliau ngomong dengan saya satu hal. Pak Roni, ya, bagian Anda yang tidak bisa diajarkan. Oh ya? Apa itu Pak Adi? Kata Pastor Philip Mantova, itu impartasi. Oh, saya gumuli, saya doakan, saya tanya Roh Kudus gimana, gitu ya. Ya udah itu. Jadi kalau kamu lihat saya berdoa terus teriak-teriak bahasa roh dengan kuat dengan sampai hari ini. Ya karena itulah pesannya Pak Adi. Kalau dulu beliau ngomong, Pak Roni, tolong mereka semua ini bisa publikasi di jurnal internasional. Ya saya akan ngajari kamu di ruang kelas, ayo duduk, begini caranya, begini, begitu. Itu mungkin itu bagian dosen yang lain, ya kan. Tapi saya tidak dipesani itu oleh beliau. Itu aja. Jadi pesani bagianmu yang tidak bisa diajarkan. Dan itu namanya impartasi. Tahu impartasi? Impartasi itu memang penumpangan tangan, lewat penumpangan tangan. Dari situ saya baca Randy Clark tentang impartasi. Dari situ saya ketemu Pak Yohanes diajak untuk doa pengurapan. Sampai hari ini mungkin sudah doain lebih dari 1.000 orang. Dicemplungin tanpa ngerti mulai dari mana, harus gimana itu semua gitu. Gitu. Kenapa? Ya saya cuma dikasih mandat 1 sama Pak Adi. Bagian Anda yang tidak bisa diajarkan. Ya Pak Adi. Saya nggak tanya, apa Pak Adi lupa kalau saya PhD? Ya. Waktu saya belum dokter aja beliau ngomong, Anda aja belum dokter udah ngajar di mana-mana, bicara di mana-mana, apalagi nanti S3. Saya pernah tanya, Pak Adi, ini ada institusi ini meminta saya di sana bagaimana? Orang seperti Anda harusnya tidak di satu institusi lah. Jadi berkat lebih besar. Itu jawaban beliau sebelum saya S3. Saya bisa tanya, Pak Adi, apa Pak Adi lupa? Tapi beliau bilang,
bagianmu itu. Saya kerjakan bagian saya sampai hari ini. Itu aja, sederhana. Karena keturunan Yonadab bin Rekab itu aja dihitung Tuhan loh, masuknya kekekalan loh. Tidak akan mereka ada yang terputus berdiri di hadapanku. Setia hanya dengerin omongan nenek moyangnya yang bukan orang Israel dan bukan keturunan Abraham. Kita punya perjanjian, kita punya, saya bilang tadi apa? Firman tertulis. Dari mana kamu dapat rema kalau kamu tidak pernah baca firman tertulis? Dari mana kamu akan dapat nubuatan, penglihatan, itu semua kalau tidak punya pergaulan dengan Tuhan, tidak punya kerinduan, tidak punya haus dan lapar. Dan semua yang didapat itu ditangkap. Semua kalian yang pernah ikut kelas sejarah pandangan JKI dan semuanya itu bukan sekedar cerita-cerita, bukan, itu kayak perkataan Yonadab bin Rekab yang masih diterima 300 tahun kemudian dihidupi oleh keturunan berikutnya itu loh. Semua yang Pak Adi bilang itu sebenarnya itu. Ya. Jadi belajar mewarisi, belajar menghidupi nilai-nilai dari generasi di atasnya. Ya, yang keempat ini bahasanya dia sudah ini menumbuhkan semangat wirausaha, menjalankan usaha baru. Nah sebenarnya gini, saya pernah ngomong, kalau kamu punya warisan, kalau Pak Adi sudah menggali sumur keluar airnya, ada mata airnya, ya kan? Masa kamu kerjaannya gali sumur? Kamu pergi ke Muncul, kenapa ada kolam renang? Kenapa ada pabrik air minum Java? Kenapa ada pemancingan? Karena ada mata air. Ada orang sudah nemuin mata air kok. Tinggal kamu olah mata airnya itu. Jadikan sesuatu yang lain. Nah, kalau kamu mau sendiri, saya sendiri. Apa sih Pak Adi ini ngomong gini-gini, saya nggak paham. Ya, kamu gali air aja 30 tahun, mungkin belum ketemu. Dapat mata air. Sudah ada mata air, keluar. Bikin apa? Ya bergumul. Kalau sudah ada pabrik air Java di situ, bikin apa ya? Oh, gampang nih. Tinggal dikemas lagi, diolah yang lebih ini. Ini kan masih air yang nggak terlalu mahal kan dia kan. Kan ada air-air, udah pernah lihat kan? Air minum yang botolnya hijau, kaca, satu botol 20.000 lebih gitu ya. Itu. Air juga kok. Ada yang dikasih pH-nya kadarnya tinggi sehingga satu botol itu harganya 2 kali lipat dari air minum yang biasa itu. Ada. Sudah ada pabrik air. Bisa dikembangin lagi dong pabrik air itu. Gitu loh. Kayak gitu loh. Itu cara melihatnya, cara berpikirnya, cara menghidupinya. Jadi saya bilang kemarin, kalau kita punya common sense saja, kalau kita berpikir dengan akal sehat saja, menimbang-nimbang, mencoba bertanya gitu ya. Bahasanya Kak Debbie itu, kenapa manusia ini ada di situ? Ya kan? Kamu harus mikir, kenapa saya dengan istri saya tinggal di tempat itu, gitu loh. Tinggal di asrama. Saya kemarin waktu dengerin beliau, dia jelasin satu diagram, kalau Tuhan suruh nanti saya mau bahasakan ulang. Kemarin saya cerita sama Kak Oci sambil jalan. Menarik sekali. Kalau ada orang sampai rela meninggalkan sesuatu yang lebih nyaman, yang lebih apa dan semuanya, pasti dia tahu dia punya visi. Dia ngomong begini, ini saya tunjukin. Ini kan tembok ya. Dia bilang, saya ikut kelas dengan satu profesor bisnis. 1 kali duduk 1 hari 5.000 Singapura dolar. Dia didudukin di kursi, ceritanya begini. Tell me, what is behind this wall? Tahu nggak? Beritahu saya, apa yang kamu lihat di belakang dinding ini? Ya kamu udah tahu ini kuburan, Taman Makam Pahlawan. Ya kan? Nggak, dia bilang, ini ada tembok, kamu didudukin situ, kasih tahu. Nggak bisa lihat apa-apa, tembok, ya kan? Ya, itu kamu tidak punya visi. Orang yang punya visi tidak ditutupi oleh ini. Dia bisa lihat apa yang orang lain tidak lihat. Kamu harus belajar melihat apa yang saya lihat kalau kamu di tempat ini. Dari mana? Ya baca itu, visi yang di situ. Apa yang kami rindukan. Melihat satu gelombang kebangunan rohani yang tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Gelombang kebangunan rohani berhenti biasanya 1, manusia campur tangan. 2, fondasi wadahnya kurang dalam, kurang kuat. Apa itu? Buah roh, karakter.
kurang kuat. Nanti begitu disorot lampu sedikit, sombong. Begitu dapat semua begini, enggak berdoa lagi, enggak begitu semua. Karena prosesnya, fondasinya kurang dalam, wadahnya kurang kuat. Seperti itu. Ya, itu. Jadi kalau mau kebangunan rohani yang sampai Tuhan Yesus datang kembali tidak berhenti, kebangunan sangkakala dulu Pak Adi bilang sendiri, setelah 7 tahun surut. Itu perkataan Pak Adi sendiri. Kenapa ya? Itu. Tapi Bill Johnson bilang seharusnya revival itu tidak up and down, terus. Itu. Jadi kita jangan mengaminkan, paling 2 tahun juga nanti udah nggak berapi-api. Buktinya 4 tahun kita masih berdoa. Sebab kita percaya there is more. Itu loh masalahnya. Ya kan? Banyak orang ceritanya, dulu di tempat kami terjadi kesembuhan. Dulu banyak mukjizat. Nah kita akan cerita, nanti yang di depan masih lebih banyak lagi. Gitu. Karena nggak berpikir there is more. Gitu. There is more. Masih lebih banyak lagi. Gitu. Masih lebih banyak lagi. Gitu. Nah itu lihat ke depannya. Tapi tadi yang saya cerita itu, di belakangnya apa sih? Gitu. Di belakangnya apa? Gitu. Di belakangnya itu loh. Nilai-nilai saya nggak mau ngulangin semua, tapi kamu coba cari apa itu kegerakan sangkakala. Tolong Kak Debbie mungkin nanti bisa di-share ya, buku 30 Years Walk with Jesus itu ya, di grup ya. Itu. Kesaksian mereka yang mengalami kegerakan itu di tahun 79. Lahir nanti persoalan doa ekumene Salatiga di sini, yang melahirkan pemimpin-pemimpin gereja. Kan itu. Sekarang jadi gereja GPI Pondok Daud. Nanti ke kota lain ada satu gereja sekarang di Kota Pati, ada macam-macam. Mereka bawa api itu waktu itu sampai ke Filipina, sampai kemana, ke negara-negara lain. Itu, bayangin, di tahun 79, tahun 80, 81, ada persoalan doa yang muncul di kota-kota lain, api dari situ. Itu introduction-nya, latar belakangnya, gitu loh, warisannya, itu loh. Apa kalimat-kalimat paling penting di situ? Gitu ya. Obedience is better than sacrifice. Ketaatan jauh lebih penting daripada korban. Itu kuncinya. Ada orang yang meninggalkan kuliah kedokteran untuk menjawab panggilan Tuhan, suara tangisan jiwa-jiwa. Makanya hal paling penting dalam kehidupan Pak Adi, lihat jiwa-jiwa ngalami Tuhan, ketemu Tuhan. Caranya boleh macam-macam. Kenapa kok JKI seperti sekarang? Karena beliau lihat yang utama, jiwa-jiwa ketemu Tuhan. Gitu. Pak Adi kemarin ngomong, mau rebahnya ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, nggak apa-apa. Selama mereka ketemu Tuhan. Gitu. Ya kan? Itu. Di situ. Nah kalau kita ada di sini, dan ada di sana juga, dan tidak ngerti itu, dan berpikir sesuatu yang lain, lumayan lah nanti dapat ijazah pulang, bisa jadi ASN, bisa kerja lebih baik, gitu-gitu. Tidak salah, tapi kamu tidak akan bisa meneruskan dan mewarisi nilai-nilai itu. Wong dia aja ninggalin kuliah kedokteran kok, tahun 65 kok, untuk jadi hamba Tuhan kok. Berapa sih jumlah dokter di tahun 65? Ya kan sekarang aja masuk kedokteran, ya kan Pak Trio, Ibu Cindy tahu berapa biaya yang diperlukan untuk membiayai satu anak kuliah. Putranya Pak Trio, yang nomor 1 kan kuliah kedokteran. Gitu. Tapi dia tinggalin loh, udah kuliah 1 tahun Pak Adi itu kedokteran. Untuk sekolah teologi, untuk jadi hamba Tuhan, untuk menjawab panggilan Tuhan, bukan masalah sekolah teologinya lah. Ya, Glory sama Feby kuliah hukum ya. Tapi panggilan Tuhan bukan berarti jadi pendeta, bukan. Panggilan Tuhan itu ya kamu nanti tanya, setelah ini apa Tuhan? Setelah lulus kemana? Setelah selesai S2 di mana? S2 lagi nggak? S2-nya di mana? Ambilnya jurusan apa? Tuhan maunya apa? Itu ngikutin panggilan Tuhan. Itu. Ngerjainnya apa Tuhan? Ini yang mana? Terus kamu ada di tempat di mana Tuhan sedang membawa memimpinmu. Itu. Bukan tentang jadi guru, jadi pendeta, jadi misionaris. Bukan. Kalau kamu tidak ada di tempat di mana Tuhan mau kamu ada, kamu mau dimanapun juga tidak layak. Itu perkataan Pak Adi. Minta ke KOC itu 70 mutiara kehidupan dan mutiara kebenaran. Statement itu. Kalau kamu tidak rela, tidak mau ditempatkan Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kamu. Kamu boleh jadi pendeta besar, melayani 20.000 orang, KKR di depan lapangan. Tapi kamu tetap tidak layak melayani Tuhan. Itu nilai yang terus berbicara di hati saya. Itu yang saya hidupi. Gitu ya. Gitu aja. Sederhana.
Nah apalagi nanti kamu punya rema, nubuatan, janji Tuhan dengan semua di hidupmu spesifik. Loh kalau kamu mempercayai itu, masa Tuhan ya memperhitungannya kan? Ini loh keturunan Rekab hanya memperhatikan masalah nggak boleh minum anggur, tetap tinggal di kemah, tetap nomaden, jangan jadi bangsa bercocok tanam, tapi tetap jadi bangsa yang nomaden, yang berkeliling dengan itu semua. Itu dapat perjanjian yang kekal, dapat janji Tuhan yang kekal, kehormatan melayani Tuhan sepanjang masa. Yuk kita berdoa.